Baik, yang pertama ini mata kuliah metodologi penelitian kelas jam 9.40. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Sekali lagi Alexander ketuanya sama sekretarisnya buat absensi siapa yang sudah mereview progresnya bagaimana ya, masih dalam proses revisi misalnya ya. Nah, hari ini yang masuk proposal itu yang mau kita review ada Sabila Yana ya. Konsentrasinya apa Sabila? SDA, Pak. SDA, oke. Iya. Nah, SDA sangat dianjurkan pakai data primer, ya pakai angket dan langsung dituju ke masyarakat langsung, ya. Ini Kecamatan Sabar. Yang lainnya segera direvisi, ya. Saya bilang ini tugasnya yang paling penting, ya. Nah, ujiannya ya ini juga, ya. Nggak ada lagi ujian itu. Ini tugasnya yang paling penting. Kalau ini siap, ngolah data siap, baru. Oke, ini analisis kesempatan kerja dan pengangguran. Berarti Y1-nya kesempatan kerja, Y2-nya pengangguran. X-nya nggak mesti disebutkan di sini, nggak apa-apa. Ya, ini proposal. Oke. Ini juga boleh seperti ini, boleh juga diajukan ini proposal sebenarnya boleh gitu. Boleh juga itu. Oke. Ini kata pengantar, oke. Nah, daftar isinya mana? Iya, Pak. Daftar isinya belum Bila buat, Pak. Soalnya Bila pikir setelah selesai semua, Pak, baru buat daftar isi. Enggak, tetap dibuat ya. Kemudian Oh, iya, Pak. Iya, Pak. jarak barisnya dan semuanya. Kenapa dirubah lagi? Kamu tinggal contoh yang lain. Ini kan jarak barisnya kok 1,5, harusnya 2 gini. Iya. Jarak Oh, baris 2, Pak. harus 2, kecuali Iya, Pak. kalau tabel baru. Iya. Kalau tabel baru jarak baris 1 misalnya. Nah, oke. Jadi ini sebutkan bagaimana gambaran umum kesempatan kerja jadi gambaran umum kesempatan kerja secara umum di dunia boleh, di Indonesia boleh, masuk di Sumatera Utara, masuk ke Langkat, baru masuk satu kecamatan boleh. Itu. Jadi gambaran umum dulu, kesempatan kerja bagaimana, secara seluruh di Indonesia bagaimana, di Sumatera Utara bagaimana, cari data-datanya. Okay. Artikelnya udah Bila ini Pak lampirkan, saya udah ada dampak COVID-19 terhadap kesempatan kerja dan pengangguran di Indonesia, di Sumatera Utara sama di Kabupaten Langkat di bawah Pak, tapi masih di bab 1. Ini data, kan ini data. Nah, oke. Yeah. Yang kedua, sebelum ada data ini, ceritakan di sini tentang COVID-nya. Di antara sini, misalnya sini. Tentang COVID-nya. Bagaimana tentang COVID di Indonesia sedikit, di Sumatera Utara dan di Langkat, bagaimana kondisi COVID-nya, dan dijelaskan pengaruh di sini, pengaruh menurut siapa pengaruh COVID-nya terhadap kesempatan kerja, pengangguran. Nah, oke, nih, jadi terus menurut siapa, berapa dampaknya, misalnya terjadi pengangguran, peningkatan pengangguran sebesar sekian persen di Kabupaten Langkat misalnya, itu. Dan menurut harian, menurut mana-mana gampang, cari di koran, di majalah, di mana-mana, jadi dampak COVID terhadap kesempatan kerja atau terhadap pengangguran di Kabupaten Langkat, itu ada. Baru masuk ke ini, data ini. Jadi ada sebelum masuk ke situ, tampilkan data seperti ini. Menjelaskannya dulu ya Pak. Iya, dampak COVID-nya terhadap variabel-variabel yang kamu teliti. Ya. Oh iya Pak. Nah, setelah itu baru data ini data sekunder. Data sekunder di BPS boleh dimasukkan, tapi untuk pengolahan data primer.
Kalau tabel itu, nah kamu kok nambah-nambah aja. Tabel itu di sini. Kalau grafik atau gambar di bawah. Ci, Oh iya, Pak. Suci itu, Bu. Oh iya, Pak. Suci. Ini data kena, oke, ini, oke. Ya. Nah, ini data sekunder boleh, kesempatan kerja, oke. Nah, terus ini jumlah penduduk, oke, masukkan, kemudian, nah, oke. Terus ini kok di sini? Kok dampak COVID-nya di situ? Iya, Pak. Semalam itu kan udah Bila kirim ke Bapak. Itulah Bila perbaikinya, Pak. Bila buat di bawah. Tapi nggak Yang boleh, di Indonesia. nggak boleh pakai judul. Oh iya, Pak. Berarti cuma penjelasan aja ya, Pak? Ya. Digabung aja ya, Pak? Nah. Oh iya, Pak. Oh, ini sudah ada. Ada ya? di. Sudah ada. Iya, Pak. Udah ada, Pak. Sudah ada. Kemudian Sumatera Utara juga ada. terakhir kamu nanti ke lapangan di kecamatan di kecamatan ini, kecamatan Stabat. Iya, Pak. Stabat. Kecamatan Stabat, data sekunder di kantor camat. Terkait misalnya, oke, tadi sama penduduk, misalnya ada angkatan kan per kecamatan, nih gitu. Iya, Pak. Gitu. Kemudian ini, oke, ini identifikasi masalah pernyataan ringkas negatif. Terjadi peningkatan pengangguran setelah ada COVID. Penurunan kesempatan kerja setelah COVID, boleh. Itu. Batasan rumusan. Iya, Pak. Nanti saya tambah perbaiki. Variabel X-nya apa? Upah minimum, bidang pekerjaan. Upah Sama apa nih? sama sebentar, Pak. Variabel X-nya tenaga kerja, upah minimum kota, sama jenis pekerjaan atau bidang pekerjaan, Pak. Tenaga kerja itu apa? Tenaga kerja yang kalau kamu menganggur atau kesempatan kerja turun, itu penyebabnya apa? Ya. Kita sendirilah. Kalau misalnya kita menganggur, penyebabnya apa? Oke, tingkat upah udah benar misalnya karena upah. Terus bidang pekerjaan. Nah, penelitian siapa yang nyatakan bidang pekerjaan? Pak, ada, Pak, saya baca di skripsi ada di Google, Pak, sama jurnal. Ada di laptop juga pertinggalnya. Silakan nanti bidang pekerjaan berarti dummy. Pekerjaan iya, Pak. Nilai 1, 2, dan 3. Terus tenaga kerja terhadap kesempatan kerja. Oke. Tenaga kerja mungkin jumlah tenaga kerja ya. Makin iya, Pak, jumlah tenaga kerja. Makin besar jumlah tenaga kerja, maka kesempatan kerja makin gimana, Pak? Enggak, bukan jelas, Pak. Oke. Kamu kan pakai SEM. Iya, Pak, pakai SEM. Ini pengaruh yang kalau ini pengaruh X1 terhadap Y1. Oh, ini pengangguran duluan. Oh iya, Pak. Pengaruh X1 terhadap kesempatan kerja. Pengaruh X2 terhadap kesempatan kerja. Pengaruh X3 terhadap kesempatan kerja. Kesempatan kerja. Baru yang kedua ke pengangguran ya, Pak? Pengaruh X1-nya upah. Pengaruh upah terhadap kesempatan kerja. Kesempatan kerja. Ya. Yang kedua, pengaruh bidang pekerjaan terhadap kesempatan kerja.
pengaruh tenaga kerja terhadap kesempatan kerja. Oke. Pendidikan mempengaruhi nggak? Mempengaruhi, Pak. Ya udah, kenapa nggak dimasukkan variabelnya? Iya, Pak. Iya, Pak. Nanti saya tambah, Pak. Ini Variabel X-nya. X, ya. Terus di apa lagi? Diulangi lagi ke apa? Apa ini jadinya dirubah? Kenapa, Pak? Ini berubah jadi apa? Ubah kesempatan kerja terhadap pengangguran, Pak. Y2. Iya, Y2. Ini copy, masukkan yang kelima ini, berarti ini pengangguran. Yang 5 pengangguran, ya, pengangguran. Iya, Pak. Jadi Iya. yang pertama, kedua, ketiga itu X1, X2, X3 terhadap Y1. Y1. Kalau yang keempat, 4, 5, 6. Y2. Y2, Pak. Iya, Pak. Ngerti, Pak. Nah, 7 apa coba? Oh, 7 ada lagi ya, Pak? Yang 7 Y1, Pengaruh. Y1 ke Y2 benar. 8. Iya, benar. 8 itu nomor 1 sampai nomor 7 itu pengaruh langsung, direct efek pengaruh langsung. Iya. Nah, kemudian ini 8, 9, 10 pengaruh tidak langsung. Nah, Oh iya, Pak. Oh iya, Pak. langsung misalnya tingkat upah mampu moderasi pengaruh tunggu ya, kesempatan kerja tingkat upah terhadap pengangguran. Nah, oke. Itu indirect pertama. Ini indirect kedua, indirect ketiga. Kalau iya, Pak. yang kedua tinggal ganti yang X2. Ini ganti nanti X3. X3. Iya, Pak. Nanti berarti ada 10. Berarti tujuannya 10. Iya, Pak. Hipotesisnya 10, ya. Oh iya, Pak. Ya nanti saya perbaiki, Pak. Nah, kamu juga nggak nengok kelihatan yang saya kasih. Mana F-nya? Itu kan ada F-nya. Ayo. Keaslian penelitian dan novelty. Kan ada ini. Oh iya, Pak. Saya nggak lihat. Harus betul ya. Oh iya, Pak. Oke, ini pengangguran dulu, buang ini, nggak perlu ini ya. Jadi pengangguran dulu. Langsung pengangguran ya, Pak? Ya. Mana kutipannya? Kok nggak ada kutipan ini? Menurut siapa ini? Nah. Kemudian ini di bab berapa? Pengangguran. Di moneter itu pengangguran bab berapa? Kan inflasi dan pengangguran ada. Masukkan grand teorinya, kurva Philip ya. Oh, dimasukkan, Pak. Ya. Ya, masukkan itu terkait dengan pengangguran. Kurva Philip itu kan pengangguran dia. Iya, Pak. Oke. Kemudian ini jarak baris 1 hurufnya 10 aja. Ya. Oke, Pak. Kemudian nah,
tenaga kerja, upah minimum, dan bidang pekerjaan. Oke, ini Dahmia. Tingkat pengangguran, kesempatan kerja. Nah, oke. Oke. Kerangka konseptual SEM, ya kan? Jumlah hipotesis sama kan dengan jumlah rumusan atau tujuan, ya. Oh iya Pak, ya nanti saya perbaiki Pak. Oke. Kemudian ini pendekatan penelitian. Oke, modul SEM, data populasinya, dijelaskan populasinya berapa. Iya Pak. Populasi dan berapa. Kalau jumlah populasinya diketahui, dia probabilitas sampling, metodenya ada juga. Kalau non probabilitas sampling juga bisa kalau populasinya nggak diketahui. Oke, ini pengajuan prioritas. Oke, observasi. Oke. 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 Variabel dan indikatornya mana? Iya Pak, belum dimasukin ya Pak. Kan di gambar sudah ada, masukkan Oh iya Pak. di sini ya, tunggu ya. Di sini harusnya ada definisi operasional variabel. Itu isinya, ya saya buka. Oke, masukkan yang ini ya. Ini definisi operasional ya. Ini masukkan sama ini. X1 apa upah? Definisinya apa? Oh iya Pak. Kemudian Iya, Pak. dimensinya ada tadi. Ya kan? Ada berapa Iya, dimensi? Pak. Dimensinya yang di kerangka konseptual. Ya. Oh iya Yang Pak. ini yang dimensinya ada, tinggal nambah indikatornya. Itu dari sini penjelasannya. Dari proposal di sini udah ada, ya kan? Ini dimensi nih, tenaga kerja dimensinya bekerja dan angkatan kerja. Upah minimum dimensinya apa? Mencari kerja, penempatan kerja. Menurut siapa ini? Dimensinya. Nanti bekerja indikatornya apa? 2 juga. Ini 2. Indikatornya 2, 2. 2. Oh iya Pak. Berarti nanti bekerja itu dicari lagi indikatornya ya Pak? Iya. Bekerja. Ingat dimensi. Ini variabel.
Iya. variabel, dimensi, baru nanti ada indikator. Satu indikator, dua pertanyaan. Oh iya Pak. Masukkan di kerangka konseptualnya atau enggak Pak? Enggak usah. Tapi Oh iya Pak. masukkan di definisi operasional. Ya, Oh iya Pak. bukan Iya di Pak. definisi operasional dia. Di sini dia, yang tabel tadi. Iya Pak. Iya Pak. Kalau nggak ada, ya, nanti saya kasih ya, tentunya. Pak. Iya Pak. Oke, nggak ada yang mau direview lagi. Yang lain silakan tanya. Ada masalah? Ada yang mau ditanyakan? Izin Pak, Ya, kan saya masih siap ini sampai bab 2 itu Pak, itu kan belum tentu benar. Apakah untuk pengumpulannya harus sampai bab 3 dulu baru bisa dikumpul gitu Pak? iya. Kan gampang sih. Itu. Kan tetap diproses Baik, nanti, Pak. di review nanti, di review. Kalau bab satunya sudah maksimal, silakan. Ya, harusnya kesempatan di review yang pertama, yang kedua, seterusnya itu lebih cepat, lebih bagus, supaya kamu bisa introspeksi, bisa diperbaiki. Ya. Ini kesempatan kamu untuk tamatnya cepat nanti. Pak, izin Pak. Ya, silakan. Kan untuk proposal saya kan udah saya kirim di grup Pak. Kira-kira boleh nggak direvisi gitu Pak? Atau waktunya nggak mendukung gitu ya Pak? Kapan masuknya? Maksudnya Ada mas
Di mana? Di-share di mana, Alexander? Oh, ini udah banyak. Baik, gini, kita waktunya sudah satu menit lagi supaya ini habis ini dilanjutkan lagi atau kita ada kelas tambahan. Mengingat juga ada kelas masuk lagi Pak, jadi menurut saya Pak kelas tambahan aja Pak. Jam 2 besok Selasa, Rabu, Kamis. Ya, saya usahakan. Jadi masih ada kesempatan tadi, kan tahu